Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, kita sekarang akan lanjut ke proses pemasangan ya, atau install tentunya semua itu berdasarkan suatu perhitungan ya teman-teman. Ini video melanjutkan video sebelumnya, yang mana video sebelumnya itu adanya suatu kerusakan pada power ampli BMB ya teman-teman ya. Itu sudah saya jelaskan kepada teman-teman semuanya penyebabnya kenapa, dan sudah tidak perlu dibahas lagi. Saat ini kita akan membahas suatu perubahan instalasi ya, atau perubahan daya yang akan saya rubah untuk diaplikasikan berdasarkan teori ya. Tulis-tulisan sudah saya tuliskan. Nanti akan saya bahas juga untuk teman-teman semuanya catatannya seperti apa ya, agar teman-teman semuanya bisa untuk mempelajari juga. Nah, jadi ini sudah saya tulis dan sekarang saatnya saya praktekkan seperti itu ya. Dan pastikan untuk teman-teman semuanya memahami perhitungan yang ada ya, agar hasil akhir tidak mengecewakan, dan tentunya sesuai dengan perhitungan hasil tidak akan ada yang namanya insya Allah kerusakan seperti itu. Oke teman-teman semuanya, yang harus teman-teman install terlebih dahulu yaitu ya plus min dan center tab ya. Itu dites dulu, pastikan tegangannya sesuai ya. Pastikan tegangannya sesuai. Nah ini teman-teman ya. Nah ini plus min dan center tab ya. Yang hitam itu center tab, yang biru sebelah sana itu min ya. Biru ini min dan ini merah ini sebagai plusnya. Nah, pastikan teman-teman sebelum hubungkan kabel-kabel ini ya, sebelum menghubungkan kabel-kabel ini, teman-teman pastikan untuk di cek dulu tegangannya teman-teman, sesuai nggak nih tegangannya. Nah, kalau misalkan tegangannya sudah sesuai, maka selanjutnya teman-teman semuanya bisa install ke driver teman-teman ya. Paham ya teman-teman? Bisa install ke drivernya. Seperti apa mas install ke drivernya? Ya pada umumnya ya teman-teman di paralel saja tegangannya. Di paralel saja tegangannya ya. Bisa teman-teman ambilkan dari PSU ya, semuanya masing-masing bisa dengan cara seperti ini bisa. Kenapa saya buat seperti ini? Karena jaraknya terlalu dekat ya teman-teman. Maka dari itu saya buat agar simple. Tapi kalau misalkan per satu PSU satu driver satu kabel itu lebih baik lagi teman-teman ya. Tapi di sini saya buat paralel karena dekat ya, tidak terlalu jauh. Nah, setelah itu ya, pastikan setelah volt DC sudah kita ketahui di sini ya, kita masukkan ke instalasi driver ini teman-teman ya. Setelah kita masukkan ke instalasi driver, jangan dulu dipasang transistor final. Ingat ya nih. Ini masih saya buat seperti ini. Ini belum saya pasang ke transistor final. Kenapa mas? Kenapa? Karena kita pastikan dulu nih. Untuk driver ini apakah ada tegangan volt DC keluaran atau tidak. Nah, pastikan itu dengan baik teman-teman. Nah, teman-teman pastikan juga driver, kalau mau beli driver yang ada settingan VR-nya. Tujuannya apa mas? Tujuannya untuk mempermudah teman-teman semuanya. Apabila nanti output dari speaker, output dari driver ini ya, output dari driver ini tegangannya misalkan keluar nih sekian 100 sekian milivolt misalkan, atau 200 atau 300, kan lumayan besar teman-teman ya. Maka dari itu teman-teman bisa setting melalui VR ini teman-teman ya. Nah seperti itu saran dari saya, teman-teman bisa gunakan driver yang ada VR-nya, tujuannya mempermudah teman-teman semuanya. Nah setelah teman-teman pasang instalasi dan setting DCO, nah pastikan DCO-nya benar-benar baik ya, misalkan 0, 0000 ataupun 0,1, 0,2, 0,3. Nah itu nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Atau 0,1, sekian milivolt ya, itu nggak masalah teman-teman. Nah pastikan itu. Kalau misalkan sudah pasti ini drivernya sudah normal, dalam artian tidak ada DC offset keluar, maka dari itu teman-teman bisa untuk lanjut pemasangan transistor final. Nah kita akan coba tes teman-teman semuanya ya. Kita akan coba tes untuk melihat berapa sih outputnya ya teman-teman ya. Ada nggak sih tegangan DC keluarnya. Nah maka dari itu kita akan coba tes. Ini sudah saya on kan teman-teman. Untuk driver 1 kita tes. Nah ini kan lumayan tinggi teman-teman ya.
Nah, pastikan nanti dinolkan dulu menggunakan VR teman-teman semuanya ya. Dinolkan dulu, dicari pasnya, itu kan 263 milivolt teman-teman. Sangat tinggi sekali teman-teman. Nah, maka dari itu disetting ya. Disetting, disesuaikan agar nilainya itu bisa kecil ya teman-teman ya. Ntar saya skip sebentar untuk mempersingkat waktu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sudah tidak apa-apa untuk dioperasikan. Kalau teman-teman mendapatkan nilai kisaran 2,3 atau sampai 0, tapi baiknya di 0 ya teman-teman ya. Cari lagi supaya nilainya 0. Cari pasnya teman-teman semuanya. Ini kalau misalkan, nah ini ketemu 0 nih. Kalau misalkan saya ini otomatis durasinya panjang ini. Nah, pada intinya pastikan 000 ya teman-teman, tapi agak sulit juga sih kalau mau 000 ya. Karena kan sifatnya reaktif ya, berubah-ubah. Nah, atau ini juga satunya. Nah, 8, ini. Nah, ini pokoknya diturunkan posisi driver ini 000 ya teman-teman ya. Ataupun sekian milivolt lah seperti itu. Milivolt ya teman-teman, nggak boleh volt ya. Setelah itu kalau misalkan selesai maka pasang transistor final. Nah, setelah pasang transistor final nanti pastikan dulu outputnya itu dicek lagi teman-teman semuanya ya. Dicek lagi bener nggak nih, ketemu 0 lagi atau enggak. Kalau misalkan nggak, disetting lagi sampai benar-benar ketemu 000 seperti itu. Nah, oke teman-teman, nanti akan saya lanjut untuk pemasangan transistor final ya teman-teman ya. Setelah pemasangan transistor final nanti akan saya tes lagi untuk teman-teman semuanya. Setelah itu nanti akan saya tuliskan juga perhitungannya. Jadi di sini teori ya plus praktek atau praktek plus teori ya teman-teman ya. Jadi banyak yang mengatakan bahwasanya Mas Al itu ngomong aja gak pernah praktek. Nah, ini insya Allah mumpung ada garapan, maka dari itu sekalian dipraktekkan seperti itu ya. Dan banyak teman-teman yang sudah mempraktekkan. Alhamdulillah banyak yang berhasil, dan saya ucapkan terima kasih atas reviewnya yang telah disampaikan untuk saya. Karena dengan teman-teman menyampaikan saya suka, saya senang. Kenapa? Ya saya merasa puas gitu. Alhamdulillah ilmu ini bermanfaat seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut nanti ke pemasangan transistor final ya. Ini akan saya skip dulu. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke masuk ke penyambungan transistor final ya. Tapi sebelum itu teman-teman semuanya sepertinya sudah banyak yang memahami ya, akan tetapi di sini akan saya sampaikan aja. Mungkin ini sangat bermanfaat untuk pemula yang masih ingin belajar ya teman-teman ya, untuk instalasi paralel ini. Jadi di saat kita ingin memparalel antara NPN dan PNP ya, plus dan min pada transistor final, atau biasa kalau final Toshiba itu 500 dan 1943 itu ya. 200 ya. 5200. Nah, itu sebagai plusnya, dan 43 1943 itu sebagai minnya ya teman-teman ya. Jadi pastikan terparalel dengan baik dan benar. Seperti apa Mas? Nah, untuk basis ya teman-teman ya, basis terparalel antara basis transistor final 1, transistor final 2, dan transistor final 3 terparalel menggunakan resistor 10 ohm seperti ini teman-teman ya. Menggunakan resistor 10 ohm seperti ini. Kita gabung ya teman-teman ya. Paham ya? Ini basis ya. Basis. Nah, setelah basis ada kolektor ya teman-teman ya. Nah, basis ini nanti dapatnya dari transistor final ya teman-teman ya. Dari sini teman-teman. Basis nanti didapat dari sini. Nah, ini teman-teman kaki pertama ini ya. Nah, kaki pertama pada transistor final ini atau warna hitam. Seperti itu ya, atau warna merah. Tergantung. Ini posisinya min. Ini posisinya min, maka dari itu ini posisinya min, maka dari itu kita ambilkan dari transistor finalnya yang min. Ini kan yang min nih, berarti yang warna hitam ini teman-teman ya. Karena hitam ini masuk ke basis. Nah, setelah basis ada kolektor teman-teman semuanya ya. Ada kolektor. Nah, kolektor ini adalah tegangan masuknya ke transistor final ya teman-teman ya, menyesuaikan tegangan yang ada pada driver ya. Mas, kalau misalkan tegangan driver sama tegangan di final berbeda gimana Mas? Saya pribadi tidak pernah mempraktekkan ya teman-teman, maka saya tidak bisa memberi masukan. Pada intinya tegangan driver kita masukkan ke tegangan
pada kolektor transistor final tersebut, ya. Setelah kolektor ada yang namanya emitor. Emitor itu kaki yang ketiga, teman-teman ya. Kalau kolektor itu ada kaki 2, emitor itu ada kaki ketiga. Nah, kaki ketiga ini ya kita masukkan ke air kapur, teman-teman semuanya. Kenapa Mas kalau dikasih air kapur? Karena air kapur yang di sini kita lepas, teman-teman ya. Di driver kita lepas dan kita akan memparalel di transistor final. Maka dari itu di sini di transistor final kita kasih air kapur seperti itu, teman-teman ya. Kita kasih air kapur seperti ini. Nah, setelah itu ujungnya kita gabung, ya. Ujungnya kita gabung. Sama halnya untuk yang 5200 atau yang plus ya. Untuk basis sama kita kasih R juga 10 ohm. Seperti ini kita paralel ya. Untuk kaki pertama, dan kaki kedua adalah kolektor ya. Kolektor kita masukkan kolektor ini kita dapat dari sini nanti, teman-teman ya. Nih kolektor nih, teman-teman, baris kedua ini ya. Ini kan basis yang pertama, yang dua kolektor. Nah, kolektor nanti kita taruh di sini, teman-teman, di plusnya atau di minusnya seperti tadi ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Setelah kolektor ya, ujungnya ada emitor, kita kasih air kapur semua tiga-tiganya seperti ini, teman-teman ya. Digabung jadi satu antara plus dan min untuk emitornya ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu nanti ini kita koneksikan ke output yang ada pada driver. Nih, teman-teman ya. Nanti kita koneksikan ke output yang ada pada driver. Ini kan output nih ya. Nanti kita koneksikan ke situ. Nah, sudah, hanya itu saja instalasi, sangat simpel sekali, teman-teman ya. Untuk instalasinya seperti itu. Setelah itu instalasi instalasi transistor finalnya ya, seperti itu. Dan untuk instalasi pengkabelannya tentunya seperti yang saya jelaskan tadi, basis, kolektor, emitor sesuaikan. Nanti akan lebih jelasnya akan saya connect dulu, akan saya instalasi dulu, nanti akan saya jelaskan lagi untuk teman-teman semuanya ya. Oke, ditunggu, akan saya jelaskan kepada teman-teman semuanya setelah saya instalasikan. Nah, jadi instalasinya sudah saya pasang ya, teman-teman. Nah, tadi penjelasan soal pemasangan transistor final atau paralel transistor final sudah. Maka dari itu selanjutnya maka kita bisa instalasi dari driver ke transistor final, teman-teman ya. Diperhatikan baik-baik ya. Untuk yang sudah ahli atau yang biasa merakit tentu sudah paham ya. Nah, ini khusus untuk teman-teman yang pemula ataupun yang masih ingin belajar lagi untuk memaksimalkan, menyesuaikan cara instalasi yang baik seperti apa. Oke, teman-teman, di sini ada transistor final yang bagian C ya, atau yang plus ya. Di situ ada ada basis dan kolektor, teman-teman ya. Ada basis dan kolektor. Ini yang pertama ini basis, yang kedua ini kolektor, teman-teman. Ini kita hubungkan ke basis yang plus, teman-teman ya. Mana basis plus? Nah, di sini basis plus, teman-teman. Nah, ini ya. Ini yang plus, teman-teman, yang 5200 ya. 5200 ya, 5200. Dan ini basisnya, teman-teman. Nah, basis dari sini kita hubungkan ke basis transistor final ya. Setelah itu kolektor yang tengah kita sambungkan ke kolektor, teman-teman ya. Nah, terus ini kenapa nggak disambung, Mas? Karena ini di paralel. Jadi ini tidak disambung ya, teman-teman. Terminal nomor 3 yang emitor ini langsung dari speaker masuk ke emitor air kapur. Nih, teman-teman. Ya, semuanya masuk sini. Ini antara plus dan min digabung jadi satu ujungnya. Nanti masuk ke speaker seperti itu, teman-teman ya. Nah, terus untuk yang min ya, yang min berarti di sini min. Nah, ini teman-teman min ya. Basis min ya, untuk yang SA basis min itu masuk ke basis min seperti ini basis minnya ya. Ingat ya, min ya yang 1943 ya, teman-teman ya. Masuk ke min, terus kolektor yang warna biru ini kolektor min masuk ke kolektor min ini ya, teman-teman ya. Nih, masuk ke kolektor ya. Jadi seperti itu untuk instalasi dari driver ke transistor finalnya, teman-teman semuanya. Nah, masuk ke sini. Nah, pastikan sebelum kita install ke transistor final seperti saya jelaskan tadi, driver pastikan tidak ada DC offset atau DCO ataupun tegangan keluar. Pastikan itu 000. Nah, apabila sudah 000 maka bisa lanjut pasang transistor final seperti ini ya. Setelah pasang transistor final seperti ini maka nanti akan dites lagi, teman-teman ya. Colok ke tegangan 220, kita colok dari sininya stop kontak
masuk ke stop kontak. Setelah itu kita tes lagi ya, pastikan titik 000 untuk DC offsetnya. Nah, jika sudah 000 maka kita bisa instalasi untuk inputnya teman-teman ya. Ini pastikan untuk pengecekan DC nanti ini di jumper teman-teman ya, atau kita gabung saja antara grounding dan plus input ya, tujuannya supaya nggak ada sinyal liar itu tadi. Pastikan itu terkopel dulu seperti ini ya, atau kita jumper. Nah, setelah nilai 000 baru kita bisa masuk ke pemasangan kabel input seperti itu. Pastikan pemasangan kabel input pun harus apa istilahnya, tidak terlalu malang melintang ya teman-teman ya. Tujuannya agar tidak ada induksi-induksi dari AC yang kita buat seperti itu. Oke teman-teman, berarti selanjutnya kita coba untuk tes dulu teman-teman ya. Kita tes lagi apakah masih ada DC offsetnya atau tidak. Nah, misalkan tidak, maka dari itu bisa saya lanjut untuk pemasangan input kabelnya. Oke teman-teman, disimak-simak teman-teman ya, ini hasil dari rumus-rumus perhitungan ya, ini praktiknya ya. Maka dari itu kita simak-simak dan kita pelajari bersama-sama. Oke, kita lanjut untuk tes driver kembali. Nah, disinilah untungnya kita memiliki atau kita memasang driver yang sudah ada setting DC offsetnya ya. Tujuannya agar kita bisa ngecek lagi, memastikan lagi memang tidak ada tegangan keluar di output speaker tersebut. Kalaupun ada itu sangat rendah teman-teman ya, pastikan 0,000. Kalau tidak bisa ya pastikan 1, sekian mili, 2, sekian mili tidak masalah teman-teman ya. Kita coba untuk yang driver yang ini dulu teman-teman. Kita cek untuk di outputnya 10 mili teman-teman ya. Kita usahakan lebih rendah lagi dari 10 mili ya. Berapa itu? 11 mili. Nah, kita putar lagi. Nah, itu 1,4 ya, 1,3 ya. Driver gunakan driver OCE 504. Nah, oke ya. Kisaran segini teman-teman untuk DC offsetnya, atau tidak ada tegangan keluar ya dalam output output driver ini. Jadi insya Allah sangat aman teman-teman ya. 1,5 milivolt 2,0 seperti itu ya. Ya, benar-benar matang teman-teman. Kita cari pasnya sampai nilainya sesuai. Ini sensitif sekali teman-teman. Oke, ini kalau misalkan saya lanjutkan kayak bakal nguras waktu terlalu lama teman-teman. Pada intinya pastikan driver tersebut nilai DC offsetnya tidak ada seperti itu. Oke, nanti akan saya setting lagi teman-teman. Nah, ini anggaplah sudah oke ya untuk DC offsetnya tidak ada ya. Selanjutnya maka nanti akan kita install untuk kabel inputnya teman-teman ya. Kita install, kita masukkan ke potensio atau ke tune control yang ada saat ini. Dan untuk mic-nya di sini tidak saya gunakan teman-teman ya. Mic-nya saya tidak gunakan karena di sana ada mixer. Jadi saya cukup menggunakan tune controlnya saja yang ada dalam tune control BMB ini teman-teman ya. Nantinya saya gunakan cuma tune controlnya saja. Oke, teman-teman semuanya, kita lanjut ke instalasi kabel inputnya ya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah saya install untuk inputnya ya. Ini input sementara ya. Jadi supaya tujuannya durasinya tidak terlalu panjang. Karena setelah ini, setelah dites akan ada kembali kita pelajari untuk perhitungannya teman-teman. Nah, jadi setelah ini kita tes berhasil nih ya. Untuk hasil power ampli ini, hasil praktik kita ini nanti akan saya jelaskan untuk perhitungannya untuk teman-teman semuanya. Nah, setelah perhitungan selesai akan saya tutup video ini, tujuannya agar tidak durasi terlalu panjang ya teman-teman. Pada intinya semoga teman-teman semuanya dapat mempelajari apa yang telah saya sampaikan ya, apa yang telah saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Dan selanjutnya nanti akan saya tuliskan atau saya jelaskan nanti untuk rumus-rumus dasar dan teori-teorinya dapat nilai seperti yang kita rakit saat ini ya teman-teman semuanya ya. Nah, untuk nanti mungkin kalau misalkan mau saya ada waktu luang cek sound hasil power ampli ini di luar rumah tentunya, nggak dalam rumah, nanti akan saya buatkan video yang terpisah ya teman-teman ya, agar teman-teman tahu hasilnya kalau misalkan di luar rumah itu seperti apa. Oke teman-teman, langsung saja kita tes apakah driver ini normal atau bunyi sebagaimana mestinya. Kita sudah beri input audio
ya teman-teman ya. Ini sudah saya colokkan dari HP teman-teman. Kita ambilkan dari HP ini untuk potensionya. Inputnya dari sini ya teman-teman ya. Nah ini inputnya. Ini inputnya sudah kita ambilkan teman-teman ya. Inputnya sudah saya ambil. Berarti kita sekarang tinggal play musik saja. Semoga saja musiknya tidak ada copyright ya teman-teman ya. Langsung kita buka saja. Ini sudah saya pasang untuk speakernya. Ini yang harus teman-teman perhatikan. Mungkin teman-teman ada yang sudah memakai driver OCL 504 ya teman-teman ya. Super OCL 504 seperti ini. Ya driver ini karakternya kalau menurut saya pribadi semua nada masuk ya teman-teman. Treble-nya masuk, middle masuk, untuk low-nya pun masuk teman-teman. Jadi sebenarnya kembali lagi pada ACC yang kita gunakan teman-teman ya. Ini adalah nada suara atau warna nada yang ada pada rangkaian power ampli yang kita buat ini, atau real dari bawaan driver ini teman-teman ya. Oke, kita buka lagi teman-teman. Jadi untuk sinyal sudah saya tambah dari potensio. Untuk DC offset ya, masih milivolt satuannya, dan dia lari ke 7 milivolt paling besar. Menurut saya ini continue teman-teman, ke nilai yang sama. Kalau saya nolkan, nah seperti itu teman-teman. Tapi di saat diberi sinyal yang lumayan kencang, tetap continue di situ-situ saja nilainya. Kita coba putar lagi ya. Ini cukup kencang kalau di ruangan ini ya, karena di dalam rumah. Tuh suara middle, treble, semuanya keluar. Transistor final, untuk transistor final itu tidak ada panas sama sekali teman-teman ya. Nah jadi misalkan nih teman-teman semuanya merakit suatu rangkaian power ampli, kalau misalkan driver atau transistor final kelebihan muatan listrik terhadap PSU yang kita buat ya, walaupun itu hanya diputar sebentar saja, pasti transistor final itu akan terasa panas teman-teman semuanya. Karena apa? Kelebihan. Jadi daya PSU-nya misalkan 1000 watt misalkan ya, atau 800 VA misalkan. Tapi drivernya ini cuman 300 VA misalkan. Nah tentunya transistor final akan panas berlebihan teman-teman. Nah ini alhamdulillah tanpa kipas ya, kipas belum muter sama sekali. Ini ada kipas di sini, kipasnya masih off, belum muter sama sekali tidak ada hangat aja, tidak ada, seperti itu teman-teman. Jadi penting teman-teman semuanya untuk ayo semangat belajar, kita pelajari agar teman-teman semuanya mendapatkan keuntungan dari apa yang saya sampaikan. Oke teman-teman, kita selanjutnya cek yang sebelah sini ya. Kita akan cek untuk input sebelah sini. Oke, tunggu sebentar. Nah oke teman-teman semuanya, ini sudah saya connect ya. Sudah saya koneksi untuk channelnya sebelah sini teman-teman ya. Untuk speakernya sebelah sini, terminalnya ya sudah saya hubungkan. Nah sekarang saatnya kita tes teman-teman semuanya ya. Kita tes. Berarti kita putar.
karakternya sama persis ya, semuanya masih masuk. Kita coba untuk lihat output. Nah itu teman-teman ya, continue, turun lagi, naik sebentar, turun lagi. Kita tambahkan ya sinyalnya. Turun lagi 3. 10, turun lagi 3. Oke teman-teman, maaf ini kita nggak bisa lama-lama teman-teman, ada tetangga nggak enak ya karena dalam rumah. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk hasil akhir. Jadi teori perakitan, maksudnya perakitan ya, sudah saya terangkan kepada teman-teman semuanya. Dari awal kita merakit seperti apa dulu, seperti apa dari PSU, kita cek tegangan, setelah itu baru kita masuk driver. Kita jangan pasang transistor final dulu, kita cek outputnya apakah normal, tegangannya apakah normal, setelah itu kita pasang transistor final apakah normal, transistor final semuanya dicek apakah normal dalam keadaan baik. Nah setelah itu baru dikoneksi instalasi transistor final, setelah itu dites lagi untuk outputnya apakah masih ada tegangan atau tidak. Kalau masih tidak, maka lanjut untuk tes input seperti yang saya terangkan saat ini. Jadi seperti itu ya kesimpulannya teman-teman. Dan setelah ini akan saya tuliskan untuk teori materinya, teori yang sudah dipraktekkan saat ini seperti ini ya teman-teman ya. Akan saya jelaskan untuk teman-teman semuanya. Jadi nanti teman-teman semangat untuk mempelajarinya dan jangan di skip, tujuannya agar teman-teman semuanya memahami dengan baik ya. Ini tidak saya cek untuk lebih panjang lagi, takut durasinya terlalu panjang ya teman-teman. Tapi pada intinya kalau teman-teman niat belajar, tentunya nggak memikirkan durasi panjang ya, karena niat dalam hati ingin belajar. Oke teman-teman, mungkin itu. Dan next kalau misalkan nanti akan saya ada waktu untuk cek sound di luar rumah, nggak di dalam, tentu bisa volume maksimal, itu akan saya tes teman-teman. Nanti akan saya buat video baru untuk teman-teman semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu yang saya dapat sampaikan untuk teman-teman semuanya. Tunggu setelah ini akan ada untuk teori perhitungannya. Ditunggu ya teman-teman. Langsung kita geser ke samping. Nah ini dia perhitungannya teman-teman semuanya. Nah jadi teman-teman semua harus perhatikan dengan baik untuk perhitungan-perhitungan ini, dan tentunya dipahami dengan baik. Semoga apa yang akan saya jelaskan ini teman-teman semuanya sangat mudah untuk memahami ya, karena menurut saya mudah ya, menurut teman-teman juga insya Allah pasti mudah ya. Contoh soal sudah banyak sekali saya berikan ya, dan ini materi dan juga langsung praktek itu sudah ya, alhamdulillah. Ini tinggal perhitungannya saja. Prakteknya di belakang ya, sudah saya jelaskan panjang kali lebar. Langsung saja lah, biar nggak terlalu lama ya. Oke, 5 ampere adalah trafo yang kita gunakan teman-teman semuanya, dan 39 volt AC adalah voltase yang kita gunakan sesuai dengan output pada trafo tersebut. Jadi kita hitung rumus dayanya teman-teman, daya aktif atau watt dari PSU tersebut dengan suatu perhitungan P sama dengan I dikali dengan V total dibagi dengan cos P. I nya berapa mas? I nya 5 ampere dikali dengan V total. V voltase yang digunakan yaitu 39, maka karena total ada 2 fase dikali 2. Ingat ya, trafo CT itu memiliki 2 fase, 39 CT 39. Jangan sampai kita hitung hanya 1 pas saja, pastikan dihitung 2 pas dibagi dengan cos P. Ini cos P adalah nilai faktor daya ya, atau faktor penyebab kerugian daya. Kita hitung nilainya 0,8 sama dengan 487,5 watt. Nah jadi dari ampere 5 ampere dan voltase 39 ketemu daya aktif sebesar 487,5 watt. Nah seperti itu ya teman-teman. Dan selanjutnya kita sudah mengetahui daya aktif atau watt dari PSU tersebut. Kita selanjutnya mengetahui muatan listriknya dari PSU tersebut. Berapa sih? Berapa VA muatannya? Nah dengan rumus Q sama dengan P dikali dengan cos P. P nya berapa mas? P nya yaitu 487,5 dikali dengan 0,8 sama dengan 390 VA. Ya teman-teman. Jadi muatan listriknya itu sebesar 390 VA.
Paham ya teman-teman? Nah, ini sudah kita hitung untuk PSU-nya. Sekarang kita masuk ke penyearah teman-teman. Nah, di sini penyearah tentunya ada dioda ya teman-teman. Dioda berfungsi sebagai menyearahkan tegangan AC menjadi tegangan DC. Ya, tapi ingat tegangan DC-nya belum sempurna. Oke, dioda 3 kali ampere trafo karena kita menggunakan 5 ampere, maka dari itu teman-teman 5 dikali 3 sampai dengan 15. Jadi bisa gunakan 15 sampai dengan 35 ampere. Mas, trafonya 5 ampere kan pakai dioda 5 ampere aja bisa, Mas. Bisa, Mas, siapa yang bilang nggak bisa? Pakai yang 3 ampere pun bisa, tapi kapasitasnya kan tidak untuk itu gitu loh, Mas. Kalau misalkan pakai yang kecil kapasitasnya, nanti dioda bisa panas, trafo bisa panas. Kenapa? Karena masih kekurangan ampere, masih besaran ampere trafo daripada ampere dioda, maka itu tidak diperbolehkan. Maka 3 kali ampere trafo untuk jarak keamanannya. Paham? Nah, setelah kita searahkan, maka kita seratakan kita seratakan voltase setelah melewati dioda ini dengan elko. Nah, perhitungannya seperti apa, Mas? Nah, UF sama dengan I dikali dengan V total dikali dengan V total. I-nya adalah 5 ampere dikali dengan 78. 39 dikali 2 sama dengan 78. 78 dikali 78 sama dengan 30.420. Nah, nilai 30.000 ini bisa kita bulatkan menjadi 20.000 ataupun 40.000 ya. Nah, di sini tapi akan saya bulatkan di 20.000 saja, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bulatkan di 40.000 itu bisa juga. Nah, sudah kita seratakan tegangan itu ke tegangan DC, maka kita masuk ke perhitungan driver, teman-teman ya. Ke perhitungan driver ini kita akan memasukkan tegangan DC ke driver ya teman-teman. Nah, sebelum kita memasukkan, kita ketahui dulu voltasenya berapa sih, Mas, setelah melewati dioda dan elko tadi. Dengan rumus VDC sama dengan VAC dibagi dengan cos pi ya. VAC nya berapa? 39 dibagi dengan cos pi nya 0,8 sama dengan 48,75 volt DC. Paham ya teman-teman ya? Nah, setelah itu baru kita bisa tentukan atau kita mencari driver yang sesuai atau driver apa aja terserah teman-teman, semuanya selera ya teman-teman untuk soal driver ya. Yang penting driver tersebut mampu disuplai tegangan 48,75 sampai dengan 54 volt DC. Ingat ya, nilai 1,4 ketemu nilainya 54 volt DC ya. Nilai 0,8 ketemunya 48,75 volt DC. Maka dari itu teman-teman bisa cari driver yang tegangannya atau mampu disuplai 48,75 sampai dengan 54 volt DC. Paham teman-teman? Nah, di saat teman-teman sudah merakit, sudah jadi nih ya, teman-teman tes di tester, misalkan multitester, kisaran nilai tidak jauh dari 54 teman-teman ya. Akan tetapi di saat diberi beban maka turun di 48,75, kurang lebihnya di sini teman-teman. Maka dari itu yang dimasukkan untuk pembagian adalah nilai 0,8 bukan 1,4 ya, karena di sini ada nilai faktor kerugian daya 0,8. Paham teman-teman? Oke, paham ya. Selanjutnya maka kita bisa hitung langsung ke perhitungan driver. Pastikan daya driver aktif harus sama nilainya dengan daya driver daya PSU aktif ya, watt ya. Muatan listrik dari driver nilainya harus sama dengan muatan listrik yang ada di PSU. Jika sama perhitungannya, rumusnya benar, maka nilainya sama. Jika sudah sama berarti sudah benar. Seperti itu ya. Nah, untuk perhitungan driver kita hitung dulu driver yang aktif ya teman-teman ya, atau watt. Ya, aktif atau watt. Dengan rumus P sama dengan I dikali dengan V total DC ya. I-nya berapa, Mas? 5 ampere dikali dengan 48,75 karena total maka dikali 2. Paham? Sama dengan nilainya 487,5 watt. Berarti sudah sama atau sesuai. Penyearahan tegangan itu sudah sesuai dengan nilai 0 pembagian 0,8. Jadi ketemunya berapa? 487,5. Kalau misalkan
tadi ya, untuk pembagian untuk menentukan jumlah menentukan transistor menentukan voltase tadi dikali 1,4 nilainya tidak akan ketemu antara driver dan PSU. Nah, ini sudah ketemu teman-teman ya. Maka dari itu kita cari coba muatan listriknya apakah sesuai. Muatan listrik rumusnya Q sama dengan I dikali dengan V total DC. I-nya berapa mas? 5 ampere dikali dengan 48,75 dikali 2. Ya. Sama dengan berapa? Ini ya. I dikali dengan V total DC, V DC dikali 2 dikali cos Pi. Jadi berapa? 5 dikali 48,75 dikali 2 dikali 0,8 ketemunya 390 VA. Nah, nilainya antara PSU dan driver ini sudah sesuai. Mas, untuk apa sih mas kok harus diketahui nih muatan listrik dari driver ini? Nah, ini adalah muatan listrik keseluruhannya ya teman-teman ya. Beda dengan muatan listrik per setiap driver atau setiap channel. Nah, pastikan di setiap keseluruhan beban yang sudah kita bebani tadi tidak melebihi kapasitas muatan listrik dari driver ini ya. Jadi misalkan 590 ini tidak diperbolehkan untuk bebannya. Berarti bebannya terlalu banyak, harus kita kurangi agar di bawah 390 VA ini. Paham teman-teman ya? Paham ya teman-teman? Oke, jika paham maka selanjutnya kita bisa langsung menentukan jumlah transistor final yang harus kita pasang. Dengan membagi daya aktif dari PSU 487,5 dibagi dengan 150. 150 adalah daya transistor final Toshiba sesuai dengan datasheet, sama dengan ketemunya 3,2 ya. Bisa kita bulatkan 4 set teman-teman ya. Nah, toleransi kan 1 set teman-teman. Maka dari itu sesuai praktik yang saya berikan itu saya pasang 5 set teman-teman semuanya. Kenapa Mas kok dipasang 5 set? Karena di sini saya menyesuaikan dengan beban yang akan saya gunakan. Ya, bebannya kenapa Mas? Nah, bebannya itu nanti CH1 untuk 2000 watt, CH2 untuk 1000 watt. Nah, karena saya menyesuaikan beban maka toleransinya saya gunakan ya. Satu. Yang kedua, di saat teman-teman operasikan ternyata transistor final panas, maka toleransi pun bisa digunakan 1 set. Paham teman-teman ya? Oke. Nah, setelah itu seperti yang saya jelaskan barusan, untuk CH1 di sini 3 set saya bebani 2000 watt ya teman-teman ya. Untuk CH2 2 set saya bebani 1000 watt. Langsung saja kita masuk ke perhitungan beban. Ya, nah tentunya nanti beban keseluruhan muatan listriknya akan saya jumlahkan dan nanti akan saya kurangi 390. Kira-kira di bawah 390 apa di atas 390 ya teman-teman ya. Kalau misalkan di atas 390 tentunya akan saya rubah bebannya, akan saya turunkan daya bebannya. Paham? Oke, lanjut kita akan masuk ke perhitungan beban. CH1 yang pertama akan kita hitung teman-teman ya. Q sama dengan kita akan mencari muatan listrik dari 3 set transistor final ya. Q sama dengan P dikali dengan cos Pi. Ingat ya, 150 ini adalah nilai aktif atau nilai sesuai dengan datasheet yang ada final Toshiba yaitu 150. 150 dikali dengan 3 sama dengan 450 watt ya teman-teman ya. Nah, 450 watt ya. Jadi kita cari muatan listriknya. Q sama dengan P dikali dengan cos Pi. P-nya berapa Mas? 450 dikali dengan cos Pi-nya berapa? 0,8 sama dengan 360 VA. Nah, sedangkan bebannya yaitu 2000 watt teman-teman semuanya. Ya, kita masukkan dalam rumus Q sama dengan P dibagi dengan R. P-nya berapa Mas? 2000 watt dibagi dengan 8 sama dengan 250 VA. Jadi kesimpulannya untuk transistor final itu menyediakan 360 VA, sedangkan beban membutuhkan 250 VA. Maka kita kurangi 360 dikurang 250 sama dengan 110 VA. Nah, ini insya Allah sangat aman teman-teman ya. Jadi beban 2000 itu bisa 1000 kali 2 atau beban hanya satu speaker 1000 watt. Seperti itu ya. Pastikan dalam satu driver hanya 2 speaker saja. Nah, ini adalah beban yang kedua teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, CH2 itu 150 dikali 2 ya, karena kita menggunakan 2 set ya teman-teman ya. Maka 300 watt ini adalah nilai keseluruhan final yang channel 2 set yaitu 300 watt ya. Kita cari muatan listrik dari 300 watt. Q sama dengan P dikali dengan cos Pi. P-nya berapa Mas? 300 watt ya. 300 dikali dengan 0,8 sama dengan 240 VA. Sedangkan beban kita cari muatan listriknya dari 1000 watt. Q sama dengan P dibagi dengan R. 1000 dibagi dengan 8 sama dengan 125 VA. Jadi kesimpulannya si transistor final menyediakan 240 VA sedangkan beban butuh 125. Jadi kita kurangin ketemunya 115 VA. Itu yang adalah sisanya. Paham teman-teman ya? Nah, untuk sisa untuk beban keseluruhan ya, ingat ya teman-teman ya, untuk beban keseluruhan di sini 125 kita kurangi dengan kita tambah 250. 250
Nah, ini teman-teman ya, 125 ini dari sini ya, muatan listrik beban yang 1000 watt tadi. Terus yang 250 itu beban dari 2000 watt tadi teman-teman ya. Nih 250 ya. Kita jumlah ketemunya berapa ini? Beban keseluruhan 375 ya teman-teman ya. Nah, sedangkan muatan listrik dari driver keseluruhan tadi ketemunya 390 VA ya. Maka dari itu ini masih bisa untuk dioperasikan karena nilai beban keseluruhannya tidak lebih besar dari nilai final daya muatan listrik driver keseluruhan 390 VA. Paham ya teman-teman ya? Penting kita menghitung 300 kita paham penting untuk menghitung muatan listrik driver ya teman-teman, untuk kita mengetahui beban keseluruhan itu tidak melebihi kapasitas muatan listrik driver. Nah, ini beda dengan per channel. Kalau per channel muatan listriknya berarti per channel masing-masing, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian sudah penjelasan dari saya soal perhitungan, dan soal praktiknya di video sebelumnya sudah saya jelaskan juga untuk teman-teman semuanya. Jadi semoga teman-teman semuanya memahami dengan baik dan tentunya mempelajari dengan baik ya. Pada intinya praktik dan teori sudah saya praktikkan nih untuk teman-teman semuanya. Jangan nanti ada yang bilang ngomong aja, banyak omong nih, teori aja prakteknya nggak ada. Nah tentunya itu semua akan saya patahkan. Kenapa? Karena saya sudah praktekkan dan saya berikan juga teorinya untuk teman-teman semuanya, dan alhamdulillah hasilnya sesuai dengan yang saya inginkan, dan saya harap ini semua akan sesuai dengan yang teman-teman inginkan, seperti itu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman berkenan, maka jangan lupa dukung terus channel YouTube ini untuk terus berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman yang lainnya agar banyak yang menggunakan perhitungan-perhitungan ini. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.